Now, on Talk Tommy. Rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik Tuhan. Yes. Ini kalimat yang keren banget. Saya 3 kali kalah pilkada, Tom. Yang saya kayaknya nggak mungkin gua kalah pilkada. Dengan popularitas, elektabilitas, kapasitas gitu. Kalah saya. Karena itu bukan dunia saya. Tapi saya tahu saya diselamatkan. I'm 60 now, gitu. Enjoy. Yang lain udah istirahat kali ya. Istirahat mungkin, atau udah ketinggalan zaman. Ya. Kan saya udah bilang gitu, generasi saya itu kalau nyebut BTS saja dikira tower gitu ya. Ya kalau saya tahu kalau itu di bawahnya ada army, nah mereka generasi gua, oh Tahu ya gitu. tower ini jaga tentara ya kan. Kemarin kita dikritisi oleh seorang sejarawan mengatakan, Oh iya, saya baca tuh. Nggak gue tanggapin tuh. Oh, nggak mau ditanggepin ya? Oh ngapain? Lo kalau mau berdebat dong. Ini kan bukan forum ilmiah, ini konten gitu. Nggak harus membuat orang melarang untuk nonton kita. Helmy Yahya adalah seorang ikon dalam dunia hiburan Indonesia yang meraih popularitasnya melalui peran aktif di televisi sebagai pembawa acara sukses selama berpuluh-puluh tahun hingga mendapat julukan Raja Kuis Indonesia. Sekarang, Helmy bukan sekedar dikenal sebagai pembawa acara ataupun direktur utama TV nasional saja. Karena ketika dunia terus berkembang, begitu pula dirinya. Sekarang Helmy dikenal sebagai YouTuber hebat melalui kanal Helmy Yahya Bicara, di mana dia dengan semangat berbagi edukasi dan inspirasi dengan jutaan subscriber setianya. Dedikasinya dalam dunia digital berhasil menarik perhatian dan meraih lebih dari 1,5 juta subscriber, membuktikan bahwa semangat dan adaptasi adalah kunci kesuksesan dalam mencapai impian. Pada episode kali ini, Helmy akan menceritakan bagaimana dirinya berhasil beradaptasi di tengah pesatnya era digital. Tantangan berat yang dia hadapi di karir TV-nya hingga alasan dia kembali terjun politik. Hanya di Talk Tommy. Mas Helmy. Hai. Terima kasih gue diundang. No, aku yang thank you banget. Kapan gue diundang oleh Tommy di acara yang keren itu? Waduh, aku justru thank you banget ya Mas Helmy udah bersedia untuk datang dan juga di waktu kesibukan luar biasa 3 hari berturut-turut acara yang sukses kemarin. Alhamdulillah. Boleh dong kita mulai dari situ ya. Cerita bagaimana. Ini awalnya dari nyokap nih, ibu saya. Kirim foto, ayo mama di mana nih? Wah di mana mah rapi banget, bilang gitu. Dan bener gitu istilahnya, bukan rapi formal ya, tapi retro gitu. Lagi di mana mam? Ini acara lintas Melawai. Dan ternyata aku lihat di situ, aku baca infonya, wah Mas Helmy ternyata menjadi orang yang justru memanage ini semua jadi berhasil gitu. Cerita dong Mas. Ya jadi saya tuh gini loh, saya tuh berutang dengan Blok M. Orang nggak banyak tahu tuh Tom. Ya. Jadi saya itu kan dulu kuliah di STAN deket Blok M. 9 tahun saya di situ, di area itu. Jadi gue makan, gue dulu masih gembel lah ya. Capek 2A, gaji gue nggak sampai 100 ribu, bayangin ya. Jadi saya berkeliling di situ, berkeliaran, main, makan. Ada AHA, ada ayam berkah, roti bakar Edi, it's all about. Dan menurut saya Blok M dulu keren banget. Jadi pusat pop culture Indonesia ya. Jadi trendsetter, ada movie-nya ya. Ada lagu-lagu, lagu Mas Guru, lagunya Yoki, lagunya Krisye, ada fashionnya, ya kan? Ada kegiatan otomotif ngecengnya, dulu ngeceng tuh. Anak ini kan nggak tahu. Kata ada nongki-nongki, ya. Yeah. Ada nongki. Anak sekarang bilangnya nongki tuh, nongkrong, makan, kulineran, dengar musik jalanan, ya. Anak jalanan, termasuk Iwan Fals dari situ loh. Dan pada periode itu, saya sempat menulis satu novelet lah, judulnya Blok M, Bakal Lokasi Mejeng, yang kemudian menjadi skenario yang akhirnya dibikin film oleh Edward Pesa Sirait dengan bintangnya Paramita Rusady dan Desi Ranasari. Dan itulah yang membelokkan sejarah hidup Helmy Yahya. Saya kan akuntan. Ya, kalau saya tidak belok mungkin saya jadi kabid, kabak, direktur gitu, eselon 3, eselon 2 gitu, mungkin gitu. Tapi waktu karena kepepet, hidup gua nggak ada privilege, gua nulis itu akhirnya membelokkan saya menjadi seorang pelaku dalam industri kreatif. Dan kemarin, this time to give it back. Saya tuh kesel aja ngeliat Citayam Fashion Week meledak ya. Gue bilang itu nggak ada apa-apanya dengan 30 tahun yang lalu. Citayam Fashion Week is only fashion. Di sini ada musik, ada kuliner, ada koreografi, ada kegiatan olahraga. Nah, suatu hari Denny Malik nih, kan dia nyanyi Jalan Sore dan sebagainya ya. Dia ini posting tentang masa itu. Ada film Flashdance dengan Jennifer Beals, ada Gejolak Kawula Muda, ada Blok M. Film gue bilang, lu ngobrolin karya orang, itu karya gua tuh. Akhirnya kita bertemu ya. Kita membuat ini dan alhamdulillah walaupun terantuk-antuk gitu ya. Berat banget perjuangan kita, tetapi karena kita didukung oleh DKI
Ya karena saya kan ini kan DKI. Saya tuh mimpi besar Blok M kembali kayak dulu. Menjadi Harajuku-nya Tokyo, menjadi Hongdae-nya Seoul. Kita disupport tetapi kita butuh banyak banget. Dan alhamdulillah tadi malam ya 2 malam berturut-turut pecah istilahnya. Sold out, tiket habis gitu. Calonnya banyak. Jadi menurut saya alhamdulillah. Dan saya harus jadi MC, Tom. Kenapa? Karena tidak ada orang yang ngerti tentang Blok M sedetail saya. Nah itu dia tuh ya. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Jadi MC juga. Dari jam 7.30 sampai jam 11 malam. Wow. Ya. Baru tadi malam tuh berakhir. Jadi gue seneng banget hari ini di sini refresh ya. Banyak bersyukur. Saya banyak orang berterima kasih ya. Mas Helmi terima kasih. Mungkin termasuk mamanya Tommy ya. Ketemu reunian gitu ya. Mereka it's all about gitu. Mereka di sana makan kuliner. Ada gultik macam-macam ya. Jadi happy banget. Dan memang kalau kita mundur ke tahun 80-an, 90-an, itulah masa Indonesia di mana memang memantik kreativitas ya. Yes. Dunia seni itu lagi berusaha the best untuk era. Yes, the best era. Musik, film semua ya. Fashion, kuliner dan kuliner. Nah, Blok M pun akhirnya dihidupkan dengan transportasi yang ada sekarang di zaman sekarang. Ada MRT ya. Yes. Ada MRT dekat banget. Tapi yang jadi saya juga kagum adalah persiapannya ternyata pendek banget buat Mas Helmi. It's only 2 months. Gue kan sibuk banget. Saya bersyukur banget punya tim yang hebat banget. Ada Denny Malik, ada anak muda ya, namanya Rizky gitu. Ya dia yang menjadi IO-nya, anak muda banget. Attention nama IO-nya. Dan kemudian ada partner gua, kalau saya kan pernah bikin opening closing SEA Games 2 kali PON, itu ada Doni No Limit gitu, dia yang merapikan production. Denny Malik turun langsung sebagai show director, dia nyanyi juga, ya dia joget juga, gila banget. Dan saya dapat dukungan dari para seniman-seniman. Ada yang nggak perlu dibayar tuh, Mi, gue pengen nyanyi. Wow. Gratis gitu ya? Gratis. ATCB datang gitu dari Delaware gitu. Tadi malam perform 3 lagu atau 5 lagu ya. Ada beberapa orang gitu yang nggak. Trioli Bells juga ada ya? Trioli Bells. Wah, Trioli Bells. With Stanley. Jadi itu yang membuat kita happy banget. Dan penonton semua happy. Tadi malam kita tutup dengan Cockpit ya. Gue pikir kan penggemarnya nggak banyak. Gila begitu nyanyiin lagu-lagu Phil Collins gitu. Wih, gila bener. Jadi nggak ada kebahagiaan yang lebih hebat dari itu, Tom. Pada saat kita menghasilkan sesuatu yang dinikmati orang. That is not about money. Oke. It's not about money. Tapi lebih kemana dong berarti kalau bukan money? Kepuasan. Dan saya time to give it back. Saya berkali-kali time to give it back. Ya, saya berutang kepada Blok M. Tanpa Blok M, saya mungkin tidak akan dikenal sebagai seorang kreator seperti sekarang ini. Mungkin gue jadi akuntan aja, Tom. Gitu. Ini ya, kantor-kantor biasa gitu ya. Mungkin kantor lo minta gue audit. Tapi kan di situ Mas Helmi kan, lo kan bekerja sama dengan orang-orang yang di industri yang sama. Yes. Ya mungkin kalau kita mundur sedikit juga, ini pesaing-pesaing juga ya. Oh iya. Dengan Denny Malik tuh saya bersaing. Di dapat event gitu ya. Tapi demi Blok M, kita bersatu. Bukan itu aja lah. Kita boleh aja bersaing, tapi kan persahabatan tetap. Jadi bukan berarti, wah kayak gimana. Itu yang saya bilang Indonesia harus belajar. Berbeda pendapat, ribut. Berbeda pendapatan, ribut gitu ya. Jadi menurut saya sih, it's all about. Pendapat dan pendapatan. Pendapatan lebih sensitif biasanya. Waktunya kolaborasi. Saya berkolaborasi, Rizky umurnya muda banget. Dan anak-anak muda gitu. Tadi malam yang jadi usher, jadi dancer, anak-anak muda. Jadi lintas generasi, apalagi musik, dance, fashion tahun 80-an 90-an kan berulang. Balik lagi sekarang. Tiba-tiba anak gua pakai Cut Bray itu. Yes. Gitu. Dan lagunya tiba-tiba Dancing Queen, Staying Alive ya, Barcelona gitu ya. Jadi menurut saya happy banget. Saya kepengen kasih tahu, anak-anak muda, dulu 30 tahun lalu kita lebih hebat loh gitu. Itu aja. Sekarang terbukti kan dengan 3 hari ini Lintas Melawai punya misi dan juga perhatian luar biasa. And then apa nih nextnya? Kalau udah melihat keberhasilan ini, saya berharap ini dilanjutkan. Saya cuma men-trigger ya. Sabtu saya kayak mau nangis dalam hati gitu ya. Konvoy, dulu kan Lintas Melawai itu kan konvoy, mobil-mobil yang keren-keren, yang klasik, ada Bigfoot. Kita dapat izin cuma 50, Tom. Yang keluar 400 kali. Wow. Anak PW keluar, anak Crown, anak Kijang Komando, Kijang Kotak ya. Civic setrikaan, anak tahu nggak Kijang Kotak kan? Nggak tahu semuanya. Emang gue pikirin anak Vespa keluar, sepatu roda keluar, BMX keluar. Wow, gila gitu. Jadi saya berharap ini terus tuh, karena kan kegiatan itu kan juga sangat positif ya. Jadi, waduh,
Saya tadi teman-teman otomotif saya bilangin terima kasih ya, tolong diteruskan gitu. Saya hanya men-trigger. Walaupun banyak banget yang bilang Mas Helmy tolong di ini dong, tolong diulangi. Insya Allah lah mungkin kita akhir tahun. Saya udah izin kemarin ya sama Ketua DPRD DKI, sama Kadis Parekraf DKI gitu. Ya Bos Andika tuh yang ganteng. Oke, kita bikin lagi Bang. Karena saya pikir tahun ini kan tahun politik ya. Dimana kita semoga nih amit-amit kita tidak terpecah belah lagi. Mungkin kita bikin konser perdamaian lah dengan musik, dengan dance. Kita juga joget aja lah. Kita mengenang masa lalu gitu. Nyokap lu nanti gue undang lah. Asik, thank you Super Mas. VIP. Aduh, thank you Mas. Oke. Mas, kalau lihat tadi kan bicara soal zaman kita analog, kemudian zaman digital sekarang. Iya. Dan gua nih menganggap Mas salah satu tokoh yang berhasil bertransformasi. Alhamdulillah. To make it relevant Yes. to today's era, istilah gitu. Dan menurut gue ini nggak gampang, karena Setuju. gue kan masih hidup di lingkungan media gitu, dan merasakan bagaimana untuk move ke digital itu prosesnya susah banget. Yeah. But you on the other hand, cepet loh Mas. Kalau gue lihat dari sisi shiftingnya, totalitas produksinya, bahkan sampai subscribers dan lain-lain. Ya. Tapi ini gue boleh nggak mundur belakang lagi nih? Boleh. Yaitu pada saat lo kehilangan nih kesempatan untuk menjadi pemimpin sebuah media besar justru ya. How that reflect your story, your life journey gitu ya. Aku nggak bakal ngomongin ulang lagi nih soal cerita itu ya. Tapi lebih ke bagaimana ini berdampak buat Mas Helmy, terutama akhirnya mematahkan apa yang sudah didesain oleh Mas Helmy untuk kedepannya pada saat itu. Jadi gini Tom, tergantung sudut pandang ya. Orang boleh mengatakan saya dipecat. Ya gue dipecat. Tapi itu pada saat itu, saya waktu hari itu dipecat, yang menjadi trending topic. Saya bilang ya, saya posting di IG saya, di Twitter, di Facebook. Saya ngomong, saya percaya Allah punya rencana lebih baik untuk saya. Saya punya plan besar tuh, untuk membawa lembaga itu menjadi setara, ya mungkin seperti TV publik di seluruh dunia. Yang menjadi nomor 1 loh di setiap negara. Saya bingung aja, ada ketua dewas gue bilang, TV publik itu tidak perlu ngejar rating. So what gitu loh. Saya pikir kita harus mengejar rating. Kalau nggak ada rating, lo nggak ditonton orang. Ngapain triliunan duit rakyat gitu dikucurkan untuk lembaga itu dan menghasilkan produk yang tidak ditonton. What for? Mendingan bagi-bagian jadi bansos. Ya dong. Jadi, tapi rencana saya diturunkan. Tapi saya syukurin tuh. Saya syukurin karena saya pikir Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk saya. Dan it is. Ya, jadi saya tidak pernah baper. Ya. Kadang-kadang gini loh, rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik Tuhan. Ini kalimat yang keren banget. Saya 3 kali kalah pilkada, Tom. Yang saya kayaknya nggak mungkin gua kalah pilkada. Dengan popularitas, elektabilitas, kapasitas gitu. Kalah saya. Karena itu bukan dunia saya. Tapi saya tahu saya diselamatkan. Ya mungkin Tuhan tidak kasih saya di situ. Ya jadi, wah saya senang banget. Ya Allah menyelamatkan saya. Saya tulis dalam buku saya Connecting the Dots ya. Saya terinspirasi oleh Steve Jobs yang mengalami dalam hidupnya 3 kali kegagalan. Gagal lahir jadi anak orang kaya, ya kan? Gagal mimpin Apple dipecat kayak gua gitu. Gagal untuk berumur panjang. Tapi 3 itu justru menjadi kunci kesuksesan. Begitu saya dipecat dari situ, wih gila. Semua keberkahan rezeki saya mengalir ya. Tiba-tiba saya bikin YouTube. Pernah nggak kebayang Helmy Yahya yang nggak ngerti ya bidang itu, saya masuk ke dunia medsos, dunia yang baru. Ya. Ya pada saat itu Mas Helmy belum terlalu no. Intuit gitu saya ya. kan orang apa old media lah ya. Ini kan new media gitu, medsos. Ya, dan saya senang banget. 3 minggu subscriber saya sudah 100.000. Ya, saya dapat silver play button. Tahun itu juga Forbes Indonesia menghargai saya sebagai top 10 digital content creator. 9 yang lain ada Just No Limit, ada Rans, ada Tahi Lalats. Saya bilang wow, all the blessing. Buku saya laku, seminar saya laku ya. Dan saya dapat tawaran dari mana-mana. Termasuk beberapa tawaran CEO media gitu. Dan saya bilang, wah jadi begitulah ya, ikhlas saja. Tuhan udah atur tuh. Sudah atur perjalanan kita. Saya bersyukur banget, saya sekarang menjadi YouTuber. Ya, TikTok saya lumayan, IG saya lumayan. Saya udah 1,62 juta subscriber. Dan saya ngomongnya serius gitu. Saya tiba-tiba dapat fans-fans baru, anak-anak muda dari seluruh dunia. Kalau dulu kan
fans gue tua-tua tuh, zamannya Siapa Berani gitu. Yes. Ya gitu, yang di tasnya udah ada minyak angin gitu-gitu ya. Sekarang kan anak muda, Om foto Om, dan saya menjadi inspirasi mereka. Banyak orang, Om saya suka banget dengan quote-quote-nya, dan itu saya pakai. Itu menginspirasi saya, itu menyelamatkan hidup saya, itu yang menyelamatkan bisnis saya. Wow Tom, nggak ada yang lebih membuat saya harus bersyukur. I'm 60 now, gitu. Enjoy. Yang lain udah istirahat kali ya. Istirahat mungkin, atau udah ketinggalan zaman. Ya. Kan saya udah bilang gitu, generasi saya itu kalau nyebut BTS saja dikira tower gitu ya. Ya kalau saya tahu kalau itu di bawahnya ada army, nah mereka generasi gua, oh tahu ya gitu. Tower ini jaga tentara ya sekarang. Duh ketawa, nggak usah berdebat. Dan kenapa saya bisa itu? Karena saya belajar dari anak muda. Saya mengosongkan diri saya, ya saya mohon dari Tuhan supaya saya punya humbleness untuk terus belajar. Anak muda sekarang jauh lebih pintar dari generasi saya. Kami pintar dulu, ya kan? Ganteng dulu gitu. Keren dulu. Iya generasi saya gitu. Tapi dunia sudah berubah. Kemarin nih Tom, saya mau wawancarain satu anak umurnya 22 tahun. Namanya Devin Sudirjo, bapaknya pengusaha top. Perusahaannya mau IPO, kurang hebat apa. Anak ini umur 22 tahun, tamatan S2 dari Stanford. Jurusan apa? Computer Science, lebih spesifiknya Artificial Intelligence. Ini anak, kalau dia minta gaji 30.000, 40.000 US sebulan, dibayarin orang. Dia pulang, bikin perusahaan sendiri bersama adiknya. Adiknya namanya Jason, umur 20 tahun. Sekarang lagi kuliah di Berkeley. Gila anak dua ini. Mereka pulang, membuat perusahaan AI, dalam bidang education. Dan yang menarik apa? Bapaknya kan pengusaha. Dan agak marah sekaligus bangga. Tahu nggak dia bilang, Pak, papa kan pengusaha, kita kan nggak pernah turut campur ya, cawe-cawe. Nah ini perusahaan kita nih, jadi papa jangan ikut campur. Jangan cawe-cawe ya. Kenapa? Sejatinya bisnis model itu udah berbeda. Jadi saya percaya dengan anak muda yang begitu tuh. Saya banyak sekali. Sekarang saya menjadi business coach ya. Begitu saya dipecat dari sana, saya sekarang punya waktu banyak untuk membimbing anak muda. Tom, umur 60 ke atas itu kita udah harus berbeda ya. Saya kemarin ketemu sama satu orang tua yang sangat sukses, punya ratusan mobil klasik. Dia bilang, Mi, 25-60 waktu kita nyari duit. Tetapi 25-60 itu kita nanya, kalau ada opportunity, untungnya berapa nih? Tapi di atas 60 kita bilang, gue happy nggak melakukan ini? Lebih ke happiness. It's all about happiness. Dan gue udah mulai era happiness. Traveling, menginspirasi anak muda, ngobrol, belajar dari anak muda. Tapi kan mau ke politik juga sekarang nih. The same thing. Still connected sama happiness. Time to share. I'm happy to do that. Saya nggak akan mungkin di depan kayak apa. Tapi saya senang banget ya ada sekelompok anak muda yang punya idealisme. Harus merubah ini negeri. Nggak boleh kita biarkan negeri ini gitu ya. Rusak sekarang. Korupsi di mana-mana. Ya jadi saya turun ya menjadi pembimbing mereka. Saya menjadi mentor mereka. Saya di Dewan Penasehat. Terus saya koordinator kontennya saya perbaikan, kan berubah itu partai sekarang. Ya, gini loh, nggak usah nyerang-nyerang. Kita fokus aja sama program. Program kita tuh anti korupsi, anti intoleransi. Ya, karena masa depan Indonesia adalah milik anak muda. Ya, orang-orang tua itu kita jadiin mentor aja, kasih kesempatan dong. Iya, kan saya bilang, emang anak muda mimpin mampu banget. Emmanuel Macron itu naik presiden Prancis umur 39. Dan Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru yang bagus banget itu. Negara pertama bebas COVID kan Selandia Baru. Ya, Jacinda Ardern naik jadi Perdana Menteri New Zealand umur 39. Ya, pemimpin bisnis sekarang muda-muda semua. Indonesia lihat ada William Tanu, ada Nadiem Makarim, ada Davin dan segala macam, muda banget, kepala dua gitu. Kenapa kita harus ngotot gitu? Jadi menurut saya, yang senior-senior, waktunya kita menjadi mentor, memberikan kesempatan lah kepada anak-anak muda. Hanya karena itu. Gue ngapain sih Tom berpolitik ribut-ribut? Enggak lah. Saya bilang, saya waktu dipanggil Pak Jokowi kan kemarin, waktu beliau ngomong cawe-cawe, saya bilang, Pak, kenapa ya sejarah kita itu ditulis dengan pemimpin pengganti itu nggak akur dengan yang digantikan. Satu. Ada semua mulai dari nol semua, pembangunan dari nol. Itu yang kata Pak Jokowi, model pom bensin. Tiap kali ada mobil baru datang, orang baru datang, dinolin dulu kan.
Pak, udah 0 nih Pak. Lu kapan majunya gitu? Atau pakai tarik pucu-pucu, maju selangkah, mundur dua langkah gitu. Lo ngapain gitu loh. Jadi nomor 2, saya bilang sama Pak, kenapa ya? Kita tuh kok suka tidak setuju dengan untuk setuju. Ya, kenapa kita disagree to agree? Mestinya adalah we have to agree to disagree. Nggak apa-apa loh berbeda pendapat, nggak apa-apa, hargain pendapat orang. Teman saya ada presiden partai lain, ada ketua tim ses capres gitu, ada di partai mana, dan kita tetap bersahabat, saling menghormatin. Mari kita pelihara gitu perbedaan pendapat. Jangan tiap kali orang berbeda pendapat sama kita anggap salah, musuh, gitu ya. Kita kapir-kapirkan gitu. Kapan kita mau maju, Bos? Jadi menurut saya, makanya saya tampil sekarang 60 tahun saya menahan diri nggak masuk ke partai politik. Sekarang baru ya. Oke. Terus sebelum saya mau nyentuh ke politik lagi, ini terkait yang tadi, shifting ke digital tadi. Kalau aku melihat secara personal, kualitas dari yang sudah Mas Helmy lakukan, ini adalah salah satu hasil dari seberapa tahun pengalaman Mas Helmy di TV, kemudian di digital, dikemas lagi menyesuaikan market yang sekarang. Sehingga kalau saya lihat tuh ada kematangan di situ di layar. Matang atau tua? Komposisi, matang. Jadi komposisi layar dari yang sekecil ini pun itu kelihatan secara serius gitu dibina oleh Mas Helmy. Sehingga ini salah satu hal penting yang aku bandingin sama yang lain. Ini yang lain ini modelnya masih raw gitu. Kok ini matang gitu. Bahkan ada superimpose lah segala macam yang muncul. Tapi apakah emang itu bagian dari misi Mas Helmy ketika gua terjun digital? Ini loh versi gue nih kayak gini nih. Gua nggak mau ngikutin yang lain juga yang udah pada dapat silver button juga misalnya gitu. Ada goal, ada yang lebih gila kali. Menurut saya sih dunia medsos tuh antik ya, lucu ya. Nggak semua pemain hebat di dunia all media gitu, nggak semua TV selebriti, artis gitu masuk ke sana. Gitu. Belum tentu. Belum tentu, ya. Ada yang terkaget-kaget tuh, termasuk produser-produser hebat yang mengaku, wah, pernah 40 tahun kerja di TV besar gitu. Begitu masuk di YouTube aja, kaget-kaget. Dia nggak ngerti ilmu algoritma. Ada thumbnailing di situ, ada hashtagging di situ. Ya, yang saya kan punya diferensiasi. Begitu saya masuk, saya nggak mau jadi Dedi, saya nggak mau jadi Atta Halilintar, saya nggak mau jadi Raffi. Helmy Yahya adalah Helmy Yahya. Dari dulu personal branding saya itu apa? Inspiring, memberikan informasi, cerdas, ya. Jadi saya pikir saya harus masuk situ. Apalagi saya sekarang jadi business coach, jadi communication coach, saya tunjukkan. Ya, ini loh. Tanpa harus juga mikirin yang nonton berapa ya. Enggak, lo fokus saja, ada diferensiasi yang berbeda. Lo nonton Helmy Yahya, paling yang mirip-mirip sama saya Gita Wirjawan. Ya, the rest is so different gitu. Jadi diferensiasi itu penting yang membedakan kita. Ya, saya sekarang udah 1,62 juta lah. Udah alhamdulillah banget untuk membahas topik-topik yang tidak kaleng-kaleng. Saya pastikan yang muncul dari saya itu ada sesuatu yang bermanfaat. Dan Tom, saya bersyukur banget saya punya 4 channel yang 4-4-nya oke. Helmy Bicara, podcast. Nomor 2 ada Jasaye, saya dengan Coach Justin yang suka mentolol-tolol. Dan kita konten olahraga, salah satu one of the best juga lah ya. Saya ngomong geopolitik dengan Dr. Koni Rakuni Bakri dan Mardi Gumowi. Wah, itu juga yang nonton sampai 1 juta. Dan anak muda sekarang senang geopolitik. Dan saya masuk lagi dengan Guru Gembul, seorang guru inilah dia, bukan guru tetap juga lah ya. Yang narasinya bagus banget. Kita ngomong tentang unsolved mystery. Ada juga marketnya dan kita mencoba memberikan imbuhan. Kemarin kita dikritisi oleh seorang sejarawan mengatakan, saya lihat baca tuh. Nggak gue tanggapin tuh. Nggak mau ditanggapin ya? Ngapain? Lo kalau mau berdebat dong. Ini kan bukan forum ilmiah, ini konten gitu. Nggak harus membuat orang melarang untuk nonton kita. Lo jawab dong. Dia dialog nggak mau. Nggak mau dia? Mau. Udah Mas Helmy ajak tuh? Bukan Guru Gembul. Ya sudahlah. Gue terus sibuk untuk ngelain begituan. Dengan gue ngurusin masyarakat lah. Kita boleh berbeda pendapat. Nggak begitu caranya ya. Sorry bos, saya lebih tua. Lebih matang juga dong. Next, on Talk Tommy. Jadi itu yang saya belajar dari Steve Jobs, Connect the Dots. Bahwa kegagalan-kegagalan itu adalah justru pemantik dari next kesuksesan.
Saya kalah pilkada 3 kali, saya diselamatkan itu. Saya dipecat dari dirut lembaga penyiaran publik itu, saya diangkat derajat saya. Enggak. Saya bilang udah gajinya gue dulu kecil ya. Saya digaji kecil banget atau kalah sama Lurah DKI itu. Dirut loh. Dan everyday is Monday, saban hari di Seneni. Iya. Saban hari Seneni ya. Iya, tiap hari kena marah gitu ya Allah. Monday, ngerti kan nyambung ayo. Orang Indonesia tuh lucu, inferior kompleks, sama suka ngatain karya bangsanya sendiri. Exactly. Wah, saya kemarin marah, Tom.